Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baik, kembali lagi bersama saya di sini ya untuk menyimak materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi anak sekalian harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan tentunya jika keluar rumah silakan jaga jarak. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak sekalian, pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, tentunya kita sudah masuk ya pada materi-materi yang berbagai kombinasi ya. Jadi anak sekalian harus fokus pada materi kita kali ini. Nah baik, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak sekalian, kita sudah masuk di tema 6 ya, dengan merawat hewan dan tumbuhan. Dengan subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Dengan materi variasi gerak berjalan dalam aktivitas gerak berirama. Jadi bukan cuma berjalan ya, jadi ada juga nanti berlari. Nah baik anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama atau ketukan, bisa dengan musik, bisa tidak dengan musik ya. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat memperhatikan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama, ketukan, tanpa atau dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. Jadi seperti inilah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah anak-anak sekalian, kita sama-sama membaca ya. Jadi kita mulai membahas materi pada pertemuan kali ini. Nah, Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Jadi ayam Lani bersih dan sehat. Karena setiap hari Lani memberinya makan. Kemudian Lani membersihkan kandang ayam secara teratur. Nah, anak sekalian, kita bisa melihat ya gerakan ayam ketika makan. Jadi banyak sekali gerakan yang bisa kita lihat di gambar ini. Ada juga gerakan ayam yang lain ya. Ada gerakan ayam menggerakkan sayapnya. Ada juga yang menggerakkan kakinya. Nah, baik anak sekalian, kita akan menirukan gerakan ayam ketika makan. Jadi seperti yang ada di video, itu video animasinya. Itu cara ayam untuk makannya. Jadi kita menirukan gerakan ayam ketika dia makan. Jadi anak sekalian bisa menirukannya di rumah. Ini salah satu olahraga yang cukup mudah ya untuk diperhatikan. Nah, ini tirukan gerakan kaki ayam yang dihentakkan ya.
Ini menghentakkan kaki. Saya rasa anak sekalian ini juga cukup mudah untuk diperhatikan. Jadi cukup kita mengangkat kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian dengan tangan di pinggang. Ini hampir seperti berjalan ya, berjalan di tempat. Nah, kemudian ada lagi tirukan gerakan ayam menggerakkan sayapnya. Jadi atau mengepakkan sayapnya. Kita bisa lihat di video animasi itu sudah dicontohkan bagaimana cara menggerakkan sayap ya. Kita mencontoh ayam yang menggerakkan sayap atau mengepakkan sayapnya. Saya rasa anak sekalian, kalian juga bisa ya untuk memperhatikan gerakan mengepakkan sayap. Nah, tirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Jadi yang terluka itu yang dimaksud apakah sayapnya yang patah, itu biasanya itu seperti itu ya, meniru gerakan ayam yang terluka sayapnya. Nah, baik anak sekalian, jadi Lani itu memiliki kebiasaan berolahraga setiap hari ya, setiap pagi. Nah, Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum olahraga. Jadi kita bisa memperhatikan gerakan Lani saat melakukan pemanasan. Ya, jadi Lani sedang melakukan apa anak sekalian? Ya, jadi sedang melakukan berjalan di tempat. Nah, kemudian Lani juga pemanasan dengan apa? Berlari. Ya, bisa berlari keliling lapangan atau bisa juga berlari zigzag ya dan sebagainya. Jadi kita bisa melakukan gerakan lari ya, itu bisa berbelok-belok sesuai dengan pola yang ditentukan. Nah, seperti ini ya. Ini ada gerakan ya. Lakukan gerakan lari berbelok-belok sesuai pola yang ditentukan. Kita bisa melakukan gerakan ini sesuai dengan ketukan dalam lagu Ayamku. Nah, juga kita bisa melakukannya dengan lagu yang lain. Nah, ini adalah contoh lari ya, lari zigzag. Artinya kita lari berbelok-belok. Nah, kita juga bisa menirukan kelinci ya ketika dia sedang apa? Sedang melompat. Kita bisa membayangkan bahwa kedua tangan kita itu adalah kaki depan dari kelinci. Nah, kita bisa melompat ke depan sebanyak 3 kali dan ke samping kanan sebanyak 3 kali. Jadi ini juga bisa diperhatikan di rumah anak-anak sekalian, itu caranya sangat mudah sekali. Yang menjadi tolokan itu adalah kedua kaki. Nah, tinggal kita melompat dan tentunya tangan kita itu adalah kaki depan dari kelinci. Nah, itu kita misalkan seperti itu. Nah, saya rasa anak sekalian kita bisa menirukan gerakan kelinci. Nah, seperti ini ada juga kita menirukan gerakan burung saat terbang. Dan tentunya kita membayangkan bahwa kedua tangan kita adalah sayap dari burung ya. Kita bisa membentangkan tangan kemudian dikepakkan. Nah, kemudian kita bisa menghitung hingga 8 kepakan. Nah, setelah 8 kali kepakan, buat gerakan mengepak. Kemudian lakukan sambil membentuk lingkaran. Jadi kita bisa berlari mengelilingi lingkarannya sambil mengepakkan sayap ya, mengepakkan tangan. Jadi kita meniru burung saat terbang. Tentunya sambil berlari mengelilingi ya. Seperti yang ada di gambar, itu mengelilingi lingkaran. Nah, selanjutnya adalah gerakan burung saat mengepak. Nah, jadi bayangkan kedua tanganmu adalah sayap ayam. Lipat siku tanganmu hingga bentuk sayap yang pendek ya, seperti yang ada di video itu, ada animasi yang sudah mengepakkan tangannya.
Hitung hingga 8 kali kepakan. Nah, kemudian setelah 8 kali kepakan, buat gerakan mengepak ya. Jadi kita bisa mengepak dan sambil berlari. Nah, tentunya kita bisa berlari bebas ya, bisa berlari zigzag ataukah berlari lurus ya. Itu bisa kita lakukan meniru gerakan burung saat mengepak ya. Dan ini saya rasa gerakannya ini sangat menyenangkan. Jadi intinya anak sekalian, kita pada hari ini itu kebanyakan berlari ya, karena berlari itu sangat menyenangkan dan menyehatkan. Dan berlari dapat dilakukan di lapangan atau di tempat bermain. Kemudian berlari dalam kelas itu tidak boleh dilakukan karena berbahaya, karena banyak kursi dan banyak sekali alat-alat yang tidak boleh disentuh. Jangan sampai jatuh, itu akan merusak keindahan kelas. Nah, sekalian, banyak sekali macam gerak berlari. Nah, kita bisa memperhatikan dan mengamati gambar ini. Ada 2 gambar ya di sini. Ini gambar pertama, ini gambar kedua. Nah, pertanyaannya apakah dia berpindah tempat? Ini kalau bisa kita amati, ini tangannya di pinggang, ini juga tangannya di pinggang. Nah, ini yang kaki kanan diangkat ya. Kalau ini apa? Ini yang kaki kiri. Jadi kita bisa amati dan bisa menerka bahwa gerakan ini itu lari di tempat. Atau bisa juga jalan di tempat, tapi ini lebih ke lari di tempat. Nah, kemudian ada lagi anak sekalian. Nah, kita bisa melihat di situ, perhatikan gerakan anak yang dalam gambar. Nah, kita bisa melihat lututnya ya, tadinya berbeda ya, karena ini lututnya agak terlalu tinggi ya. Nah, pertanyaannya lagi, apakah dia berpindah tempat? Jadi, itu dia tidak berpindah tempat ya. Ini lari di tempat dengan lutut terangkat ya. Ini lututnya itu agak terangkat ke atas. Nah, kita bisa melakukan gerakan lari di tempat dengan lutut terangkat dengan hitungan 8 kali. Nah, kita mengamati lagi anak-anak sekalian di sini. Pertanyaan yang sama, apakah dia berpindah tempat ya? Nah, kemanakah arah anak berlari? Nah, kita bisa mengamati bahwa di sini ada garis start ya. Di sini ada garis finish. Nah, ini hanya 1 orang ya. Ini hanya ilustrasi anak tersebut sedang berlari. Nah, pertanyaannya apakah dia berpindah tempat dari garis start sampai ke finish? Jawabnya adalah lari dari start ke garis finish itu berpindah tempat. Nah, seperti itu ya. Ini sudah berpindah tempat. Kalau yang sebelumnya itu tidak berpindah tempat. Nah, ini juga. Perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Nah, kita bisa jawab ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada arah panah. Ini juga 1 orang ya. Jadi dia berlari ke sini dulu. Baru ke sini, Nah, seperti ini. Dia berlari berbelok-belok. Nah, kita juga bisa katakan ini adalah gerakan lari zigzag. Nah, jadi kita bisa melakukan gerakan lari zigzag dengan hitungan 4 kali ke kanan dan ke kiri. Jadi jawabannya adalah, apakah dia berpindah tempat? Ya, tentu ya, dia berpindah tempat. Ini seperti itu ya anak sekalian. Materi kita pada pertemuan kali ini tentang berlari ya. Bukan cuma berjalan, ada juga kita pelajari namanya berlari. Nah, baik anak sekalian, kita akan tugas ya, ada tugas. Itu yang pertama, tuliskan cara melakukan gerakan jalan di tempat dan jalan di tempat dengan mengangkat lutut. Nah, kemudian yang kedua, coba perhatikan lari lurus dan lari zigzag. Seperti ini tugas pada pertemuan kita kali ini.
Baik anak-anak sekalian, inilah materi yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Syukron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah mendampingi anak-anak kita. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika belum mengerti silakan amati kembali videonya ya. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.